pendapat-pendapat apapun, kita selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai itu pendapat berasal dari diriku sendiri. Karena diriku sendiri itu nasibnya harus disangkal semuanya. Nah, saudara tanya, loh kan yang disangkal yang jelek-jelek. Iya, jelek harus disangkal, dosa harus disangkal, jahat harus disangkal, dilawan, disingkirkan, betul. Itu saya setuju. Tetapi kalau yang baik, ini kan baik. Ini kan baik. Ini yang dilakukan Petrus ini kan pikiran yang murni kok, tulus. Dia ingin membela Tuhan. Itu pun harus dilawan. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus, salam sehat, salam bahagia senantiasa. Saudara, saya akan melanjutkan dalam Suara Gembala kali ini masih tentang daging dan roh, ya. Nah, setelah kita belajar 2 sesi yang lalu, saya berharap saudara sudah punya dasar yang diletakkan. Jadi ini memang kalau pelajaran ini diambil sepotong nanti bisa salah ngerti. Harus berurutan. Begini, saudara, kita akan melihat sekarang bagaimana Petrus, ya, kita kan sudah singgung tentang Petrus, ya. Petrus itu bisa dipakai iblis ketika dia menegur Tuhan Yesus karena Tuhan berbicara tentang bahwa dia akan disalibkan. Ya, kita baca ayatnya dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah pernyataan Tuhan tentang bahwa dia akan berakhir di kayu salib, dia akan mati, dibunuh, dan ada kebangkitan pada hari ketiga. Tapi murid-murid itu begitu dengar bahwa Tuhan Yesus akan menderita, itu mereka nggak bisa terima. Terutama Petrus, saudara. Ini murid yang paling vokal, kan? Kita lihat ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, berani ya, digeret, dan menegur dia. Wah, Tuhan ditegur, saudaraku. Padahal Yesus itu adalah kebenaran, sang kebenaran. Tidak ada satupun perkataan Tuhan yang keliru. Tapi di sini dilawan loh sama Petrus, hebat ya. Menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, kalau kita merenungkan satu ayat ini dan kemudian kita membayangkan akan situasi pada waktu itu, kemudian kita mencoba menelusuri, mencoba mencari akan motivasi yang ada di dalam diri Petrus, saya kira Anda sepakat bahwa Petrus tidak sedang cari muka. Sepakat ya? Enggak, dia spontan aja. Dia mendengar Tuhan berkata bahwa dia akan menderita, dia akan menanggung banyak penderitaan, kemudian dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, ini kan pernyataan Tuhan yang pertama. Dia kaget. Reaksi yang muncul dari diri Petrus pertama kali apa, saudara? Langsung dia spontan pegang tangan Tuhan, dia tarik ke samping dan dia negur Tuhan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tulus. Petrus melakukan itu karena dia sayang, dia cinta pada gurunya. Dia tidak rela gurunya disentuh, diperlakukan tidak adil, bahkan kalau mau dibunuh, wah, lewati dulu akan mayatku, kira-kira begitu ya. Petrus ini kan spontan, orangnya kan istilahnya itu impulsif, saudaraku ya, apa yang ada dalam hatinya langsung keluar. Tapi dia kaget sekali, ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Waduh, itu kayak ditampar, saudaraku ya, Petrus. Ih, aku disebut iblis sama Tuhan. Waduh, kaget sekali dia pasti. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia itu daging, dan pikiran yang keluar dari daging itu ya seperti ini, berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, oleh roh. Beda, roh dan daging itu kontra.
Tapi kan ini kasih, motivasinya murni, bukan cari muka. Bukan. Tapi dia tidak rela, Tuhan kok akan mati. Dia nggak rela. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa daging itu ternyata masih bisa memproduksi hal-hal yang kadang-kadang kita pikir itu baik, kita pikir itu benar. Makanya tadi kita akan sepakat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu dia bereaksi spontan seperti itu murni, karena dia mengasihi Tuhan. Dia tidak rela Tuhan akan menderita dan Tuhan akan dibunuh. Itu dia marah gitu. Makanya dia berkata, sekali-kali Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali itu tidak boleh menimpa engkau, begitu ya. Baik atau enggak, saudaraku? Ya pasti baik dong. Murid dengar gurunya akan dibunuh, pasti dia tidak terima, kan begitu. Tapi panggilan Tuhan pada kita semua yang mengikut dia, itu adalah menyangkal diri. Diri dari manusia kita yang adalah daging itu memang harus disangkal. Makanya Tuhan melanjutkan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi harus disangkal, saudara, pikiran diri sendiri harus disangkal. Tidak heran ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pokok anggur yang benar, dia berkata, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pikiran kita, ini kalau itu berasal dari si aku sendiri, itu harus kita singkirkan. Gantikan dengan pikiran Kristus, pikiran Allah, pikiran roh. Pendapat-pendapat apapun, kita selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai itu pendapat berasal dari diriku sendiri. Karena diriku sendiri itu nasibnya harus disangkal semuanya. Nah, saudara tanya, loh kan yang disangkal yang jelek-jelek. Iya, jelek harus disangkal, dosa harus disangkal, jahat harus disangkal, dilawan, disingkirkan, betul. Itu saya setuju. Tetapi kalau yang baik, ini kan baik. Ini kan baik. Ini yang dilakukan Petrus ini kan pikiran yang murni kok, tulus. Dia ingin membela Tuhan. Itu pun harus dilawan. Itu pun harus disingkirkan. Kalau enggak, itu dipakai iblis. Ketika Tuhan berkata, enyahlah iblis, itu bukan Petrusnya iblis, tapi Petrusnya dipakai iblis, karena Petrus memakai dagingnya, pikiran dagingnya. Nah, ketika pikiran daging itu dipakai, menguasai akan tindakan kita, ucapan kita, atau semua yang kita lakukan, atau kita katakan, itu mudah sekali ditunggangi oleh iblis. Paham ya, saudaraku ya? Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa hanya ada dua posisi. Di dalam Kristus itu manusia baru, dan di luar Kristus itu yang gerak adalah manusia lama. Jadi ketika kita berkeyakinan bahwa manusia lamaku sudah tersalib, iman itu harus dijaga. Sebab kalau tidak, dia bisa turun dari salib, saudaraku, karena ini masalah iman. Makanya kan dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 itu, dan hidupku yang kuhidupi di dalam tubuh jasmani daging ini adalah hidup karena iman, hidup oleh iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan hidupnya, dirinya bagi aku. Jadi iman, saudaraku, iman itu harus berdasarkan kebenaran firman ini. Dan saya berharap saudara yang menjalani kehidupan Kristen ini terus minta Roh Kudus tolong supaya aku bisa hidup di dalam dia, in Christ. Sebab kalau depart from Christ, terpisah dari Kristus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata Yohanes, saudaraku ya, Yohanes 15 ya. Jadi kita harus sadar cuma ada dua posisi di dalam Kristus dan di luar Kristus. Kita harus tetap di dalam Kristus sampai kita berjumpa dengan Tuhan di kekekalan. Inilah iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.